solehah. Amin. Anak soleh. Seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu kewajiban nasional. Siapa yang mau memimpin kawan-kawannya? Oh, silakan Zahra. Wajib nasional ini nasionalisme kita semakin bertambah dan kecintaan kita terhadap tanah air kita ini makin bertambah. Baik anak-anak, kita akan membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama sebelum kita mulai belajar. Itu akan Ibu pimpin ya. Kita mulai dari ta'awudz sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Menambah iman dan tahu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Hari ini tanggal berapa anak-anak? 24 ya. Ada Sifah Humairah. Apa alasannya? Apa alasannya? Demam. Semoga teman kita Adel yang tidak bisa menghadiri ini masih semoga lain kali bisa coba kembali. Aldo Putra Mandala. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa anak? Tentang apa? Asmaul husnanya ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Al-Mu'min. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi kita selanjutnya yaitu menyambut usia balik. Silakan dibuka bukunya masing-masing dilihat. Alhamdulillah. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak memahami tentang apa itu balik. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, selanjutnya, Ibu akan melakukan penilaian dulu sebelum belajar. Silakan anak-anak jawab dengan kemampuan anak-anak sendiri ya. Semampu anak-anak, silakan dijawab. Dikerjakan ya, dibuat nama dan kelas anak-anak
adalah pendewasaan bagi seorang, terutama diri kita seorang muslim, dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Nah, coba sekarang ibu tanya, perintah agama yang dimaksud apa? Salah satunya kan pintar, sholat, apa lagi? Ngaji. Terus kemudian apa lagi? Sedekah, apa lagi? Sembahyang sama sholat sama saja. Baik. Nah, kita lihat tanda balik menurut ilmu fikih atau ilmu agama. Di sini, ya ingat pelajaran kita sebelumnya bahwasanya Allah tanda-tanda balik ini hanya ada laki-laki dan perempuan. Coba kita bahas yang laki-lakinya dulu. Halo. Tanda balik yang pertama bagi anak laki-laki, mereka mengalami mimpi basah. Ya. Nah, tanda balik yang kedua, biasanya mimpi basah ini dialami bagi anak laki-laki di usia 12 tahun atau lebih. Sekarang anak laki-laki ibu kelas 4 usianya berapa? 10 tahun. Jadi biasanya pada umumnya anak laki-laki yang balik ini berusia 12 tahun ke atas. Nah, lalu ada pertanyaan yang pernah terselip. Bu, saya sudah sunat. Tahu sunat? Tahu. Saya sudah sunat atau khitan, Bu. Berarti saya sudah balik. Belum tentu, Nak. Kenapa? Karena ada pada zaman sekarang anak bayi pun disunat yang laki-laki. Ada. Apakah dia sudah balik? Belum, Nak. Jadi kriteria utama bagi seorang laki-laki yang balik ada dua, yaitu mengalami mimpi basah yang utama, dan biasanya usianya sudah 12 tahun ke atas. Ya. Mimpi basah itu apa? Ibu akan menjelaskan secara sederhana. Mimpi basah itu keluarnya cairan ya dari alat kelamin laki-laki yang sudah menuju remaja ini. Dia itu bukan seperti kencing ya. Jadi memang tanda alami bagi seorang laki-laki menuju remaja itu mengalami basah. Jadi ketika bangun tidur basahlah di daerah kemaluannya. Seperti kencing tapi dia tidak ancing. Dia seperti bau anyir dan lebih keputihan. Itu tanda seorang laki-laki yang sudah balik. Lalu lanjut kita ke ciri yang kedua, ciri yang untuk anak perempuan. Yang pertama mengalami apa? Haid atau menstruasi. Yang kedua apa? Biasanya haid atau menstruasi ini dimulai sejak anak-anak berusia 10 tahun atau lebih. Haid atau apa itu? Ada yang tahu? Apa itu haid? Tahu tapi Kalau laki-laki dia keluar cairan yang putih, bukan anyir ya, dia anyir baunya. Nah, kalau yang perempuan haid adalah keluarnya darah dari alat kelamin perempuan. Nah, itu yang disebut haid. Nah, tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, bagi laki-laki coba dicek dulu di tubuh laki-laki. Yang pertama tubuhnya rambut seperti kumis. Ada kumis? Ada jenggot? Ada jambang? Ada rambut ketiak? Kemudian tubuhnya rambut di daerah kemaluan. Itu ciri secara biologi bagi anak laki-laki. Lalu pertemuan fisiknya secepat. Ya, biasanya tubuh jangkut di leher laki-laki. Lalu suaranya jadi besar. Halo. Nah, kalau anak perempuan ciri pertamanya yaitu tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Sama kayak laki-laki. Ada rambut di ketiak, kemudian rambut di kemaluan, ya. Ini harus ada normal, jangan takut ya. Nah, lalu pertumbuhan anak perempuan juga mengalami percepatan, terutama di daerah pinggul dan dada. Itu sudah ciri utama perempuan. Laki-laki enggak ada. Lalu perubahan suara lebih melengking ya. Kalau perempuan lengking. Tidak. Kalau laki-laki tidak. Gitu ya. Ada perbedaan. Tidak. Anak saleh. Setelah anak-anak mengalami perubahan dari tubuh kalian disebut balik, ibu akan membagi kelompok
2 pindah ke sana, 1, 2, 3, 4. Lalu kelompok ini 1, 2, 3, 4. Akan memberikan tugas kelompok pada kalian. Silakan anak-anak mendesain produk kalian masing-masing ya. Nah, untuk kelompok ini silakan kalian gunting dari nilainya ya. Silakan. Dan ini juga yang gunting itu yang pertama. Mempresentasikan hasil produk kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju kelompok 1. Kalian masing-masing dari setiap kelompok semuanya sudah bagus. Tepuk tangan kita semua. Baik, biar semangat loh. Coba kita tepuk anak soleh ya. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Alhamdulillah. Nah, kita di penghujung materi hari ini. Nah, ibu mau tanya nih, apa kira-kira kesimpulan kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Kita belajar tentang apa tadi? Tanda-tanda balik. Yang pertama, untuk laki-laki apa tanda balik yang pertama? Mimpi basah. Jadi kalau anak laki-laki sudah balik, pasti sudah mengalami mimpi basah. Usianya kira-kira berapa? 12 tahun ke atas. Lalu tanda balik bagi anak perempuan yang utama apa? Haid atau menstruasi. Nah, baik. Untuk pertemuan akan datang, kita akan mempelajari pada materi ke-6. Coba dilihat materi apa itu? Materi ke-6 kita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, itu adalah materi kita selanjutnya. Silakan dipelajari di rumah sebelum nanti kita pertemuan akan datang di pekan depan. Nah, sekarang silakan ditutup buku dan alat tulisnya. Baik anak-anak, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama baca lafaz Alhamdulillahirobbilalamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga di pertemuan akan datang pelajaran kita akan lebih bagus lagi. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.